Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lur, selamat berjumpa lagi lur dengan DND Service AC lur. Saya akan berikan tutorial ya, cara mengganti kompresor AC. Di sini ada satu unit AC LG ya, AC LG 1 PK ya. Dia bermasalah di kompresor AC nya. Ini ya lur, yang disebut dengan kompresor itu ini lur. Ini terdiri daripada kondensor. Kondensor ini adalah pengantar panasnya, peredam panas dia. Sedangkan fan motor ini yang akan membuang panas daripada kondensor agar AC itu tetap dingin ya. Jadi AC LG ini bermasalah di kompresornya, akan kita ganti dengan punyanya Changhong ya. Kalau Changhong ini bagus ya, jadi nanti kompresornya kita pindah masukkan ke LG sini ya. Semoga cocok. Oke lur ya, kita ya lur ya, kita pakai las oksigen tabung kecil ya, sama tabung LPG yang 5 kilo. Jangan lupa tang ya, kunci Inggris, obeng, kunci L, sama ini ya, perak dan untuk kita ngelas kompresornya ya. Oke, langsung kita mainkan ya. Jadi untuk pemula, bagi pemula diharap berhati-hati ya dalam penanganan hal seperti ini ya, karena bila Anda tidak mengerti atau menguasai daripada komponen ini, jadi sebaiknya difoto ya. Setiap sesuatu yang Anda ingin bongkar itu sebaiknya difoto, atau lebih bagus lagi kalau Anda videokan. Jadi nanti apabila Anda lupa dalam menyambung kabel atau memasang soket kembali ke tempatnya, Anda bisa memutar kembali atau melihat foto yang Anda buat tadi ya. Jadi sebenarnya seperti ini ya. Jadi kita bongkar dulu pada kepala bagian kabel kompresornya pakai kunci 8 ya. Kita perhatikan pada bagian tutup ini ada tertera tulisannya atau sejenis cap seperti cap itu ya, tapi di sini menerangkan sebuah keterangan. Nah ini ada simbol R itu running ya, ini simbolnya U, running itu U, C itu W ya, common, dan S itu V, dia pakai V simbolnya ya. Jadi kita harus hafal C, S, R nya. Nah, jadi posisi gambar ini yang ada pada tutup ini itu menunjukkan C, R, S, common, running, starting ya. Ingat-ingat, common, running, starting, sesuai sama tutup yang ada di sini. Jadi kalau pemula memperhatikan benar hal seperti ini, insya Allah tidak ada yang terbalik ya. Oke, kita bongkar dulu. Dan hal yang paling penting yang harus diperhatikan saat kita membongkar kompresor daripada odor ya, freon yang berada di dalam unit kompresor ini harus benar-benar kosong ya. Jangan sampai di dalam unit kompresor ini masih ada freon, karena resikonya sangat tinggi ya, bisa mengeluarkan ledakan ya, baru terbakar ya. Oke, kita buka cek dulu ya, masih ada tekanan freonnya apa enggak. Ternyata masih ada ya, masih ada freonnya. Jadi ini harus kita bersihkan total ya freonnya ya, dengan membuka pipa tekan atau buka pipa tekan atau pipa hisap, freon akan terbuang ya, seperti ini. Ini harus kita buang total. Jadi mau nggak mau memang harus kita buang. Jadi freon kita buang yang percuma, nanti kita isi ulang lagi. Kita buka yang hisapnya ya. Biarkan sampai bersih dulu ya, baru nanti kita. Jadi nanti yang mau dibongkar ini ya, posisi pipa tekan, ini pipa tekan ini pipa tekan. Ini kita lepas, nanti kita pakai las sama hisapnya ya, hisapnya yang gede ini yang ada tabung filternya, ini hisap ini nanti kita lepas juga ya. Oke, maaf lu saya nggak pakai baju ya karena panas suhunya di sini ya, kelihatan kedekatan dulu. Dia kan udah belum meleleh ya, baru bisa kita tarik sini. Nah kalau sudah meleleh gini tuh nanti bisa kita lepas ya ini ya. Nah seperti ini. Nah, dia terlepas loh ya. Nah, oke, kalau udah nggak lengket bisa kita lepas. Selanjutnya kita bongkar yang pada bagian ini ya, sini kita panaskan. Nah, jadi ini loh yang kita lepas ya, sampai dia meleleh, baru kita tarik ya, seperti ini. Nah, dia lepas loh. Jadi ini hisap ya, kita lepas ini hisap. Kalau udah aman ini baru kita lepas di baut kakinya loh. Baut kakinya tuh pakai kunci 12 sama 13 ya biasanya ya. Nah, itu loh ya, kalau udah kita lepas semua baut kaki ini yang ada 3 biji ini, kompresor udah bisa kita ambil ya, kita keluarkan ya. Panas. Tadi panas ya loh ya. Ini udah lama jadi karena bagian loh. Nah, kita lepas, kita singkirkan ya. Nah, jadi seperti ini kondisinya ya. Setelah kompresor kita lepas seperti itu kondisinya. Nanti kompresor yang ini kita pindah ke sana ya loh ya. Ini juga freonnya udah habis ya loh, udah kita keluarkan tadi, jadi udah nggak ada freon ya. Ya bisa tahu kita buka total lagi loh.
baru kita bongkar, ambil kompresornya, nanti kita taruh ke sana, ke LG ya. Oke, kalau udah lepas kita bongkar kakinya lur ya. Ini kakinya pakai kunci 10 aja dia lur. Oke, langsung gini. Baru kita ambil ya kompresornya ya. Sama ya, goyang-goyang lepas dari karet. Sampai basah rambut kau semua. Maaf lo, tadi ada sisa freon yang masih tersimpan ya, nggak keluar ya, pas saya goyang-goyang nggak ada bagian kompresor. Oke lo, kita keluarkan. Ini lo ya kompresornya masih Changhong. Aku pegang, ini dia kompresor tadi. Selanjutnya kita pasang pada posisi LG. Nah, kita lihat susunan kakinya lo ya. Ini antara LG sama Changhong ya. Ini kita perhatikan. Ini sudah sejajar ya lo ya. Jadi posisinya hisap itu sama. Posisi dia filter hisapnya sama. Jadi nggak masalah. Pasti kakinya dipasang di sana. Cuma bedanya pipa hisap punyanya LG dia lebih gede loh, bukan punya hisapnya Changhong. Kita masukkan dulu karetnya. Karetnya kondisi kaki, karetnya juga masih bagus ya. Karetnya LG sudah mulai lempeng atau KU ya, dia nggak bisa dipakai. Kita coba masukkan dulu posisinya. Posisinya seperti ini. Seperti ini. Nah, masuk loh ya. Ini seperti ini ya. Jadi kita cek pada bagian fan motor outdoor tidak nyangkut sama filter ya. Kita coba pasang rekaman kompresor juga, kira-kira dia nyangkut apa enggak ya. Di sini dia pulang ke sini aman ya ya. Jadi pengamannya juga aman, paling-paling tidak nyangkut sama pengaman kompresor ya. Oke, setelah kita pasang bawahnya ya, kita ganti ya ya, pakai punyanya Changhong yang asli karena kegedean pipanya. Jadi kita lepas punyanya Changhong, kasih kain ya lur ya, dibasahin supaya hasilnya aman. Oke, lepas dulu. Kita tahan silnya lur biar gak kena panasnya ya. Oke. Nah jadi seperti ini nanti lur dapatnya. Nah ini nanti kita lepas, kita pasang di sini ya. Nah seperti yang kurang lebihnya ya dapatnya. Kita lepas dulu yang bagian ini ya. Kita lepas pipa hisapnya ya. Kita ambil. Oke, udah kita lepas ya. Kita ini ya sambung pipa hisap ini ya dengan filternya ya, kita sambungkan, nanti baru kita las yang di nebel hisapnya ya. Kita sambung di sini dulu lor. Jadi kalau udah mapan semuanya lor ya, dari filter sama nebel hisap ini kita kuatkan dengan perak ya. Udah perak. Telepon. Kata bagian sini juga kita kuatkan ya dengan perak juga ya. Jangan terlalu dekat karena hanya rawan ya, bisa kalah pipanya. Yang penting dia semua rata ya, jangan sampai tidak rata. Oke, kalau sudah sekiranya aman ya las-lasan kita ya. Nah seperti ini ya, sudah keliling rata semua sama yang di bagian nebel sana. Nanti baru kita kerjakan yang bagian tekan ini ya, belum kita las. Oke lor, kalau sudah selesai gini kita las pada bagian pipa tekan ya, pipa tekan kita las. Ini sudah kita masukkan dan kita atur, tinggal kita panaskan nanti tekan ke bawah ya biar dia masuk. Kita panaskan dulu ya biar dia bisa masuk nanti ke dalam. Oke, kita las ya kalau begini. Ini sudah terpasang ya kompresor dari AC Changhong sana ya, sudah terpasang di unit LG ya, dan kompresor kepunyaan Changhong sama ya dudukannya, hanya beda di filternya sama pipa hisapnya. Pipa hisap LG gede ya, kalau yang Changhong kecil dia pakai 5/8 ya. Udah selesai kita rakit semuanya. Ini lor ya, kita rakit ini punyanya LG aja ya,
fan motornya LG, fan motornya ini, fan motornya dari kabel 3. Jadi kita rakit lagi ulang. Nah ini lor ya, ini namanya overload ya, overload AC. Ini yang memprotek panas ya lor ya. Jadi saat kompresor ini panas berlebih, ini akan memprotek ya, akan mati otomatis. Jadi kompresor akan mati otomatis. Tapi fan motor tetap bekerja ya, fan motornya tetap bekerja, aman. Jadi CSR kalau dibalik itu. Nah jadi posisi common ini yang langsung dapat ke listrik ya. Ini ada ya, ini, ya kan? Nah yang ini dapat langsung di listrik. Itu bareng sama commonnya ini ya, fan motor. Nah commonnya fan motor. Ini common fan motor ya. Nah ini kabelnya warnanya ini ya, 3 warnanya sama. Ini biru, kuning sama coklat ya. Nah ini ya, ini C, ini R, ini S, CRS ya. Jadi posisi commonnya sama. Jadi commonnya kipas itu dapat di sumber terminal listrik langsung. Ini common fan motor sama common kompresor kita jadikan satu di sini. Dia langsung ke sumber listrik. Ya. Nah terus yang ini ya, yang gandeng 2 ini running. Ini runningnya daripada kompresor. Ini running kompresor. Ini sumber listrik juga yang nanti dapatnya. Tapi yang sumber listrik pertama di nomor 1 ini punya common kompresor sama commonnya fan motor. Nah untuk listrik yang kedua kita ambilkan punyanya running ini. Running itu kita ambilkan yang listrik kedua di sini loh, yang ada simbol nomor 2. Ini ya lho ya. Nah ini running dari kompresor ini punya AC nya, kompresor AC. Sama dengan runningnya punyanya fan motor kita masukkan di situ. Nah kabel running fan motor ini yang kita pakai birunya. Ini masuk ke situ, kita kencangkan. Nah, jadi ini running fan motor, ini running kompresor, ini commonnya kompresor, ini commonnya fan motor ya. Satu nih terminal 1 common fan motor sama common kompresor. Terminal 2 runningnya kompresor sama runningnya fan motor. Jadi runningnya fan motor itu dapatnya di sini di kapasitor ya lor ya, dengan warna yang sama. Nah ini posisinya nih kapasitor untuk fan motor. Ini starting, ini running. Nah jadi yang dari sumber listrik nomor 2 ini tadi kita tempelkan di posisi yang warna kabelnya sama ya, di running. Jadi seperti ini susunannya. Lebih gampang kalau punya LG ya loh. Nah jadi seperti ini posisi susunannya ya. Jadi saya jelaskan kembali. Untuk fan motor dia terdiri daripada 3 kabel dengan warna kabel berbeda dengan simbol C, R, S ya. Common, running, starting ya. Nah keluar di sini dengan songket sambung ini, kalau kita lepas songket sambung seperti ini. Nah songketnya seperti ini. Nah susunannya untuk yang di sini ya, yang biru itu dapatnya di kapasitor 1,5 mikro karena dia pakai fan motor dengan kapasitas mikronya 1,5 mikro ya. Kabel yang satunya kita pasang di sini starting dia. Starting itu berdiri sendiri ya, dia tidak meminta sumber listrik, yang meminta sumber listrik itu running. Nah untuk dari kapasitor dia minta sumber listrik dari terminal 2. Terminal 2 ini kita pakai untuk running sumber listrik untuk fan motor dan running sumber listrik untuk kompresor ya, ke kapasitor ini ya. Nah ini runningnya di sini dia. Nah seperti ini susunannya. Nah yang ini yang terminal 1 ini saya ulangi lagi, ini untuk common sumber listrik langsung dari kompresor. Yang ini yang gede kabelnya. Nah yang kecil ini punya commonnya fan motor ini ya. Nah dia langsung, kalau yang runningnya dia melalui kapasitor, punya kompresor melalui kapasitor yang bulat ini. Kalau punyanya fan motor pakai kapasitor yang kotak ini. Jadi songketnya kalau kita sambung dia sesuai dengan warnanya seperti ini ya. Jadi harus tahu ya CSR ya, kalau nggak tahu CSR agak ribet, nanti bermasalah bisa konslet ya. Nah kalau untuk susunannya ke kompresor, ini ada simbol, ini S, nah ini R nih. Ini running ya, ini running dengan simbol U, S dengan simbol V, dan D dengan simbol W ya. Jadi kalau kita pasang di sini ya, CSR, kita pasang di sini. Nah seperti ini ya posisinya ya. Jadi ini C, ini S, ini R, menyimpulkan daripada kaki-kaki ini ya. Jadi ini common, ini starting, ini running. Jadi CSR nya seperti itu ya, common, starting, running. Nah untuk di kompresor dia dapatnya seperti ini. Untuk kita pasangkan dengan satuannya ya, dia dengan overload. Yang overload ini dapatnya di C, ini ya, C. Nah terus yang punyanya putih ini punyanya running tadi ya, yang running starting ya, punya starting ini. Starting itu dapatnya di S dengan simbol S. Nah yang running ini dapatnya di sini. Jadi ini terminal common yang ikut sama overload ini ya, ini common. Yang putih ini punyanya starting ya, yang ini punyanya
running, simbolnya sesuai ya, C S R. Jadi seperti ini. Yang dari kompresor ini ya lur ya, ini dari kompresor. Nah ini dari kompresor. Yang ini dia commonnya yang ikut overload tadi ya, overload ini dapat di terminal 1, dapat di terminal 1. Yang dari overload tadi dapat di terminal 1. Nah sumber listriknya kita ambil. Jadi yang common ini punyanya terminal 1, ini langsung sumber listrik ya, sumber listrik di terminal 1 sama dengan punyanya commonnya kipas ya, commonnya kipas dapat di terminal 1. Nah yang terminal 2 itu dapatnya di runningnya kompresor dengan kompresor bulat ini sama runningnya fan motor dengan kapasitor kotak ini ya. Jadi kurang lebih sebenarnya seperti itu, jangan sampai terbalik ya, kalau terbalik nanti akan bermasalah. Kalau sudah gini udah bisa kita rakit ya lur ya, posisinya seperti ini. Jadi udah aman, udah bisa kita nyalakan unit AC ini. Alhamdulillah lur, udah selesai kita rakit ya semuanya ya, sama komponen-komponen kelistrikannya udah kita kembalikan seperti semula. Tinggal kita uji coba lur ya, kita uji coba langsung kita nyalakan, nanti kita ukur ampernya berapa ya lur ya, sekalian ya, biar kita tahu kondisinya awal setelah kita ganti kompresornya. Jadi nanti saat kita nyalakan unit ini kita ukur sekalian posisi ampere kompresor keadaan kosong, belum ada freonnya. Ini AC 1 PK ya, dari Changhong kita pindah ke LG ya. Kita lihat nanti berapa ampere dia posisi tanpa ada tekanan freon ya. Ini posisi kosong, sekalian kita cek untuk pipa tekan sama pipa hisapnya ya. Nanti kita cek bagus nggak kondisinya. Kita pasang dulu ya tang ampernya. Jadi posisi masang tang ampere itu di salah satu kabelnya ya lur. Kita ambil salah satu kabelnya, baik yang positif atau kutub negatif nggak masalah, nanti akan keluar angka ya nanti ya ampere. Kita nyalakan dulu. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, gunakan alat bantu kita ya, standar SOP. Jadi kita gunakan taspen untuk menguji apakah ada kebocoran setrum pipa ya. Taspen kita ya lor ya, fungsi lor ya, nyala ya taspen kita ya. Oke, kita nyalakan unitnya lor. Clear, unit udah berfungsi nyala ya, bagus, sudah normal semua ya. Kita cek untuk listrikannya lor, tidak ada ya lor ya, kosong ya. Kita coba tes pressnya lor, pressnya juga bagus ya, sama hisapnya juga bagus. Kita ukur ampernya lor, berapa dia amper kosongnya, sebenarnya dia amper normalnya. Oke lor, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang tutorial kita pergantian kompresor unit AC LG 1 PK dengan menggunakan kompresor AC Changhong ya. Kita pindah untuk menggantikan kompresor unit AC LG yang bermasalah. Setelah kita cek, kita uji tadi tidak ada masalah. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Video ini di servis AC Kota Cantik Palangkaraya. Yang sudah like dan komen, sudah subscribe, banyak-banyak